Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi berdoa. Kenapa Romo Joseph tiba-tiba mengangkat tema doa dalam video kali ini? Ada beberapa alasan yang bisa kita ungkap. Yang pertama adalah akhir-akhir ini banyak orang beriman tidak tahu atau bingung, kesulitan bagaimana berdoa. Yang pertama adalah akhir-akhir ini ada begitu banyak orang beriman, mungkin salah satunya Anda sudah tidak tahu lagi bagaimana berdoa, bingung dalam berdoa, tidak fokus Romo, kemana-mana Romo, jatuh-jatuhnya kok ngeluh. Apakah Tuhan gak bosan dengan doa-doa kita, dengan permohonan-permohonan kita? Itu yang pertama, bingung bagaimana cara berdoa. Lalu alasan yang kedua adalah akhir-akhir ini juga banyak orang beriman merasa lelah, capek Romo dalam berdoa. Bukannya capek seperti ngos-ngosan abis lari, tetapi udah coba berbagai macam doa yang menjadi kekayaan gereja itu. Tetapi tampaknya doa-doanya sepertinya belum juga dikabulkan oleh Tuhan. Mau berapa tahun Romo? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah puluhan tahun. Lama-lama orang yang berdoa ini menjadi lelah dan capek. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya Romo Joseph pada video kali ini membimbing Anda semua untuk mengenali kekuatan doa. Bagaimana berdoa, apa isi doa-doa kita, dan apa doa itu sesungguhnya. Nah, di depan saya ini ada 2 jenis kotak. Kotak A dan kotak B. Anda pasti tahu, Anda silakan memilih kotak mana yang kira-kira bikin Anda penasaran. Kotak mana yang dari tadi kok tampaknya Anda liatin, A atau B? Silakan mulai dari sekarang di awal video Anda memilih kotak A atau kotak B, lalu tulis di kolom komen. Ayo, mulai dari sekarang, saya tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis ya di kolom komen ya. Nah, mengapa saya minta Anda memilih? Karena di masing-masing kotak ini terdapat hal-hal yang membuat orang bingung dalam berdoa. Alasan-alasan yang membuat orang capek dalam berdoa. Nanti kita buka bareng-bareng. Lalu juga di dalam kotaknya ada resep-resep khusus. Ketika Anda mengalami problem tersebut yang membuat Anda lelah dan capek dalam berdoa, kita harus berdoanya seperti apa? Dari kitab suci. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sejatinya sebuah doa adalah dialog, komunikasi dengan Allah. Ada 2 indera, bahkan 3 indera yang harus Anda buka ketika Anda berdoa. Biasanya selama ini Romo, ketika saya berdoa, yang digunakan hanyalah indera mulut. Ngomong, mengeluh, minta sama Tuhan. Saudara-saudara, ada 2 indera lagi, bahkan 3, bahkan 4, bahkan semua indera harus dibuka ketika kita berdoa. Indera pendengaran. Ketika kita berdoa, jangan biarkan hanya kita yang berbicara. Biarkan juga Tuhan berbicara dan kita mendengar. Lalu juga indera perasa, indera hati. Biarlah hati kita juga terbuka, merasakan kekuatan Allah, merasakan kasih Allah yang tinggal dalam diri kita. Lalu juga indera penglihatan, itu juga harus dibuka. Lihatlah lebih lebar lagi kehidupan kita. Jangan cuma kayak katak dalam tempurung, hidup kita masalah terus. Keluarlah dari tempurung itu, lihatlah dunia lebih luas. Ternyata hidup saya juga nggak menderita banget misalnya. Lihatlah juga ke bawah, ternyata masih banyak orang yang jauh lebih menderita daripada kehidupan saya. Ketika kita mengalami kegagalan, bukalah mata kita lebih lebar lagi. Oh, ternyata dalam kegagalanku, aku diajak oleh Tuhan untuk belajar dan menghargai sebuah proses dan usaha. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah intisari dari doa. Nah, saudara-saudara, apakah Anda sudah memilih? Mari kita buka. Kalau Anda memilih kotak A,
Di belakang kotak A ini ada tulisan bahwa yang sering kali membuat Anda capek dalam berdoa, bingung dalam berdoa, lelah dalam berdoa, ragu-ragu dalam berdoa adalah masalah rejeki. Ketika rejeki tidak kunjung pulih, ketika rejeki membuat Anda berpikir dari pagi, siang, malam, ketika keuangan Anda sedang tidak baik-baik saja. Waduh, cocok nggak? Lalu bagaimana Romo kalau rejeki menjadi sebuah persoalan bagi kami akhir-akhir ini? Obatnya apa? Silakan, di dalam kotak ini tertulis Mazmur bab 28. Sebab ketika keuangan kita tidak lancar, ketika rejeki-rejeki kita seret, itu kita kayak digebukin dengan berbagai macam masalah demi masalah. Biasanya keuangan itu menjadi salah satu akar masalah dari masalah-masalah yang lain. Betul nggak apa yang saya katakan ini? Karena ada begitu banyak kebutuhan. Mari kita buka Mazmur bab 28. Di situ dikatakan, Tuhanlah perisaiku. Perisai artinya sesuatu yang melindungi, sesuatu yang lebih kuat, dipanah, dibacok, digebuk, dipukul, perisai yang menanggung. Kitanya mah nggak bakal kena. Itu luar biasanya. Mari kita baca. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Saudara-saudara, di sini si pemazmur menyapa Allah sebagai gunung batu. Ada sesuatu yang menggelitik perasaan saya. Apa sebabnya? Ada sebuah masa orang-orang Israel jatuh pada penyembahan berhala dewa-dewa orang Kanaan. Mereka seringkali dikritik oleh para nabi. Mereka pergi ke gunung-gunung dan menyembah gunung-gunung itu. Menyembah dewa-dewa yang sebetulnya cuma buatan tangan manusia. Disembah seolah-olah mereka itu Allah. Tetapi uniknya di ayat 1 ini Tuhan juga disapa sebagai gunung batu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Salah satu kritikan para nabi adalah bahwa gunung-gunung batu itu yang disembah oleh orang-orang Israel tidak akan mendengarkan suara mereka. Sebab gunung-gunung batu itu benda mati, tidak bisa menolong manusia. Mereka bukan Allah. Tetapi di ayat 1, kita bisa melihat Allah disebut gunung batu, tetapi kok dialami oleh si pemazmur, Allah membisu terhadap permohonan si pemazmur. Lihat saudara-saudara, menarik bukan? Saking perihnya hidup si pemazmur, saking hancurnya hidup si pemazmur, sampai dia tergoda. Allah orang Israel, Allah yang bersemayam di tahtanya yang kudus, Allah yang selalu menolong umatnya, kok seperti berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi ini sebuah gugatan sebetulnya. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Jadi Allah yang dialami oleh pemazmur dalam masalahnya, mungkin rezekinya, mungkin problem-problem dalam kehidupannya, Allah yang membisu, Allah yang tidak mendengar doa-doanya. Apakah Anda pernah merasakan seperti itu? Silakan tulis juga di kolom komen. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Jadi di sini si pemazmur tergoda untuk mempertanyakan Allah. Ya Allah, apakah engkau sama seperti berhala-berhala itu yang disembah oleh orang-orang Israel? Dalam hati si pemazmur tetap yakin, engkau berbeda ya Allah. Engkau tidak sama dengan berhala-berhala dan gunung batu itu. Kita langsung loncat ke ayat 6. Dikatakan, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Saudara-saudara, memang betul keyakinan si pemazmur sejak awal betul-betul terbukti. Bahwa Allah yang dia sembah, Allahnya orang Israel berbeda dari para berhala. Kalau berhala tidak bisa mendengarkan permohonan, tapi Allahnya orang Israel bisa mendengar suara permohonannya. Lalu sejak saat itu di ayat 7 dia berkata,
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Saudara-saudara, ayat ini jadikanlah ayat emas bagi Anda. Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ulangi kata-kata itu dalam doa-doa Anda ketika Anda resah, ketika Anda gelisah, khawatir, takut. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saat doa-doa Anda didengar oleh Tuhan, jangan lupa untuk mengucap syukur dengan pujian dan nyanyian. Itu triknya, saudara-saudara. Sementara di kotak B, siapa yang pilih kotak B? Di sini, salah satu penyebab orang menjadi ragu dalam doanya, problem kehidupannya sangat berlarut-larut, adalah soal sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Wow, Romo kok bisa cocok sekali Romo sama kehidupan saya, Romo. Siapa yang tadi pilih kotak B? Lalu ketika sakit penyakit menggerogoti Anda, menggerogoti iman Anda, doa yang seperti apa yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan? Di sini ada Mazmur bab 38. Silakan temukan dalam Mazmur bab 38. Si pemazmur ini sakitnya itu luar biasa. Dia sedang begitu banyak komplikasi. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang dia rasakan. Pengalaman buruk ketika dia sakit. Sakitnya bukan sakit sembarangan. Sakitnya luar biasa. Mari kita baca. Mazmur bab 38. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kematasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Saudara-saudara, lagi-lagi si pemazmur sebetulnya sedang menggugat Allah. Dalam penderitaan, dalam aneka macam masalah yang bertubi-tubi, si pemazmur juga sama seperti kita. Kita mempertanyakan Allah, kebaikan Allah, kasih Allah seperti apa. Si pemazmur tadi mengatakan, Tuhan kok menghukum dia, Tuhan marah sama dia. Apa dosanya? Padahal si pemazmur pasti ingat, salah satu sifat Allah adalah panjang sabar, tidak mudah marah, tidak mudah menghukum. Nah, gambaran Allah yang tidak mudah marah, panjang sabar, kok berbanding terbalik dengan situasi yang dia hadapi saat ini. Situasi yang seperti apa? Kita lihat di ayat 4. Tidak ada yang sehat dalam dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang terlalu berat bagiku. Jadi bisa dibayangkan si pemazmur ini mengalami sakit kepala yang sangat berat, pusing atau sakit kepala yang tidak tertahankan. Tapi yang menarik saudara-saudara, si pemazmur sambil dia menggugat Tuhan atau mempertanyakan Tuhan, tapi dia juga sadar semuanya itu diakibatkan karena kesalahan dan dosanya. Jadi di sini dia mengakui dosa-dosanya, bahwa dia telah berbuat salah sama Tuhan, dia telah melanggar perintah-perintah Tuhan. Jadi sakit penyakit sebetulnya bisa menjadi sebuah proses pertobatan, proses penyadaran diri manusia akan segala dosa dan kesalahannya di masa lalu. Di ayat 6, luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Jadi bukan cuma kepalanya doang yang berat, yang pusing, tapi juga dia mungkin ada luka-luka di badannya yang sudah infeksi, bernanah dan berbau busuk. Dan juga badannya terbungkuk-bungkuk, dia sampai tertunduk-tunduk, dan dia juga tidak bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara, silakan dibayangkan penyakit apa yang sedang dialami oleh si pemazmur. Dikatakan ayat 8, sebab pinggangku penuh radang. Nah mungkin saraf kejepit atau dia pinggangnya encok. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degap jantungku. Dia lemes, mungkin stroke, mungkin serangan jantung. Sampai tenaganya habis. Jantungnya berdegup-degup.
saudara-saudara, si pemazmur ini mengalami sakit yang sangat kompleks. Sakitnya udah macam-macam. Apakah Anda pernah mengalami seperti itu? Dikatakan saudara, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jadi dia tahu, Tuhan pasti tahu, mengerti keadaannya. Doa-doanya pengen sembuh, doa-doanya pengen pulih, dia tahu. Belum lagi ditambah di ayat 13. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Ini saudaraku problem yang seringkali dialami oleh orang-orang sakit, yaitu ketika kita sehat orang wah sama kita lah. Ketika kita sakit bisa dihitung sama tangan berapa orang yang perhatian sama kita. Dikatakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sakit penyakit menjadi problem utama dari pemazmur ini, tapi dia percaya Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan melihat keadaannya, dan dia tidak pernah kehilangan harapannya. Itulah kunci dari sebuah doa. Terlebih ketika kita mengalami sakit penyakit. Saudara-saudara, silakan dua mazmur ini Anda kembangkan dalam doa-doa Anda, menjadi inspirasi ketika Anda berdoa. Salam damai sejahtera, saya akan selalu berdoa untuk Anda semua. Semoga masalah-masalah Anda dibantu, ditolong oleh kuasa kasih Tuhan, dan Anda menemukan kelegaan dan jalan keluar. Tuhan berkati anak-anakmu ini, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jangan lupa video ini untuk di like dan juga di share. Salam.